1. Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak menyerupai makhluk apapun. Allah diyakini telah ada sejak sebelum waktu dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk manusia pertama, Adam, yang diciptakan dari tanah lalu diberi roh. Allah memiliki 99 nama indah atau Asmaul Husna, yang menggambarkan sifat-sifatnya seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, dan Maha Mengetahui. Tidak ada simbol atau bentuk yang digunakan untuk menggambarkan Allah karena dalam ajaran Islam, Tuhan sepenuhnya transenden dan tidak bisa diserupakan. 2. Tuhan Trinitas, Kekristenan. Dalam kekristenan, Tuhan dikenal dalam konsep Trinitas, yaitu satu Tuhan yang hadir dalam 3 pribadi ilahi, Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu dalam hakikat, namun berbeda dalam peran. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam 6 hari, dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Yesus diyakini sebagai firman Tuhan yang menjadi manusia, datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Roh Kudus hadir setelah Yesus naik ke surga, untuk menjadi penolong dan penuntun bagi umat yang percaya. Tuhan dalam kekristenan dikenal penuh kasih, setia, pengampun, dan adil. Simbol utama adalah salib, yang melambangkan pengorbanan dan cinta tanpa syarat. 3. Yahweh, Yudaisme. Dalam Yudaisme, Tuhan disebut Yahweh, nama yang dianggap begitu suci hingga tidak boleh diucapkan sembarangan. Sebagai gantinya, banyak orang Yahudi menyebutnya Adonai, yang berarti Tuan atau Tuhan. Yahweh diyakini menciptakan dunia dalam 6 hari, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja, yang menjadi dasar hari Sabat. Ia juga menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, serta menjalin perjanjian dengan tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Musa, dan Daud. Yahweh digambarkan sebagai Tuhan yang setia kepada umatnya, namun juga adil dan tidak mentolerir kejahatan. Ia sering hadir dalam bentuk simbolik seperti api atau awan dalam kisah-kisah kitab Taurat. 4. Dewa Trimurti, Hinduisme. Hinduisme mengenal banyak dewa, tetapi 3 yang paling utama dikenal sebagai Trimurti. Brahma sang pencipta yang memiliki 4 wajah yang memandang ke segala arah, Vishnu sang pemelihara yang sering digambarkan berkulit biru dan memegang cakra, dan Shiva sang penghancur sekaligus pembaharu yang kadang digambarkan sedang bermeditasi atau menari sebagai Nataraja yang merupakan simbol siklus kehidupan. Selain itu ada juga dewi-dewi penting seperti Lakshmi yang melambangkan kemakmuran, Saraswati sebagai dewi ilmu pengetahuan, dan Durga sebagai pelindung dari kejahatan. Salah satu kisah penciptaan menyebut bahwa Vishnu tidur di atas lautan kosmik dan dari pusarnya tumbuh bunga teratai, dari sanalah Brahma muncul dan mulai menciptakan dunia. Ketika dunia mencapai akhir siklusnya, Shiva akan menghancurkannya agar bisa diciptakan ulang. 5. Buddhisme. Dalam Buddhisme, tidak ada konsep Tuhan pencipta seperti dalam agama monoteistik. Yang menjadi pusat ajaran adalah Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha, artinya yang tercerahkan. Ia bukan dewa, melainkan manusia biasa yang mencapai pencerahan sempurna setelah melewati berbagai penderitaan dan pencarian makna hidup. Buddhisme lebih menekankan hukum sebab akibat atau karma, serta jalan menuju lepas dari siklus kelahiran dan kematian, yang disebut nirwana. Meskipun tidak menyembah Tuhan, beberapa aliran seperti Mahayana memperkenalkan sosok-sosok transendental seperti Avalokitesvara, Bodhisattva Welas Asih, atau Amitabha. Simbolisme penting dalam Buddhisme mencakup roda Dharma, bunga teratai, dan patung Buddha dalam berbagai posisi meditasi. 6. Kaisar Giok, Taoisme. Taoisme berasal dari Tiongkok kuno dan berpusat pada Tao, yaitu jalan alam semesta yang tak terlihat namun mengalir dalam segala hal. Taoisme filosofis tidak berfokus pada penyembahan dewa, namun dalam Taoisme religius muncul banyak dewa yang dianggap sebagai manifestasi dari Tao. Dewa tertinggi dalam sistem ini adalah Yu Huangdadi atau Kaisar Giok, penguasa langit yang mengatur alam semesta dan seluruh makhluk ilahi. Di atasnya, ada 3 kemurnian atau Sun King, 3 dewa agung yang mewakili aspek-aspek tertinggi dari Tao, yaitu Yuan Shi Tianzun atau Tuhan dari permulaan asal, Lingbao Tianzun atau Tuhan dari permurnian rohani, dan Dao De Tianzun atau Tuhan dari jalan dan kebajikan yang juga dikenal sebagai Taishan Laojun. Terdapat juga 8 dewa abadi, tokoh legendaris yang mencapai keabadian lewat latihan spiritual. Mereka mewakili berbagai golongan manusia dan sering muncul dalam kisah-kisah rakyat. Dalam kisah penciptaan Taois, dunia berasal dari kekosongan atau wuji, lalu muncul keseimbangan yin dan yang melahirkan segala bentuk kehidupan. Para dewa dalam Taoisme tidak menciptakan dunia, tapi menjaga keharmonian kosmik sesuai jalan Tao. 7. Amaterasu, Shinto. Shinto adalah agama asli Jepang yang sangat terikat pada alam dan roh-roh suci yang disebut kami. Kami bisa berupa dewa, roh leluhur, atau bahkan unsur alam seperti gunung, sungai, atau pohon. Tidak ada satu Tuhan utama, tetapi salah satu kami tertinggi adalah Amaterasu, Dewi Matahari, yang dianggap nenek moyang langsung Kaisar Jepang. Dalam kisah penciptaan,
Dunia berasal dari kekacauan hingga dua dewa pertama, Izanagi dan Izanami, menciptakan pulau-pulau Jepang. Dari mereka lahirlah banyak kami lainnya, termasuk Amaterasu, Tsukuyomi sang dewa bulan, dan Susanoo sang dewa badai. Shinto menekankan kemurnian, harmoni dengan alam, serta penghormatan terhadap leluhur. Simbol-simbol Shinto termasuk torii, gerbang merah yang menandai tempat suci, dan berbagai ritual pemurnian. Salah satu cerita paling terkenal adalah saat Amaterasu bersembunyi di dalam gua karena ulah adiknya, Susanoo, sehingga dunia menjadi gelap. Para dewa kemudian menyusun rencana lucu untuk membuatnya keluar, termasuk menari dan membuat suara gaduh di depan gua. Ketika Amaterasu penasaran dan mengintip, para dewa menariknya keluar, dan cahaya pun kembali ke dunia. Kisah ini menggambarkan pentingnya cahaya dan kerjasama dalam menjaga keseimbangan alam. 8. Ahura Mazda, Zoroastrianisme. Zoroastrianisme adalah salah satu agama monoteistik paling awal di dunia. Berasal dari Persia kuno dan didirikan oleh Nabi Zarathustra atau Zoroaster. Tuhan utama dalam ajaran ini adalah Ahura Mazda, yang berarti Tuhan bijak atau penguasa bijaksana. Ia diyakini sebagai satu-satunya Tuhan sejati, pencipta seluruh alam semesta, dan sumber segala kebaikan, cahaya, serta kebenaran. Tidak seperti dewa-dewa dalam politeisme, Ahura Mazda bersifat transenden dan abadi, tanpa bentuk jasmani, dan tidak dapat disamakan dengan makhluk ciptaan. Ahura Mazda melawan kekuatan jahat bernama Angramainyu atau Ahriman, yang membawa kekacauan dan kegelapan. Ajaran Zoroaster menjelaskan bahwa hidup manusia adalah bagian dari perjuangan kosmis ini, dan setiap tindakan baik mendukung kekuatan Ahura Mazda. Simbol paling penting dalam agama ini adalah api, yang tidak disembah, tetapi dihormati sebagai lambang cahaya ilahi, kemurnian, dan kehadiran Tuhan. Karena itu, kuil-kuil Zoroastrian selalu menjaga api abadi yang menyala terus-menerus sebagai wujud komitmen terhadap kebenaran dan ketulusan iman. 9. Wahaguru, Sikhisme. Sikhisme lahir di India pada abad ke-15 melalui ajaran Guru Nanak dan para guru berikutnya. Dalam agama ini, Tuhan dikenal sebagai Wahaguru, yang berarti Tuhan yang agung dan penuh keajaiban. Wahaguru adalah satu, tanpa bentuk, abadi, dan melampaui segala pemahaman manusia. Ia bukan laki-laki atau perempuan, tidak dilahirkan dan tidak akan mati, serta hadir dalam setiap makhluk hidup. Dalam kitab suci Guru Granth Sahib, Wahaguru digambarkan sebagai sumber segala ciptaan, tetapi juga tak terikat olehnya. Alam semesta diciptakan dari kehendaknya, dan manusia diundang untuk menyatu kembali dengan Tuhan melalui meditasi, kerja keras, dan pelayanan sesama. Wahaguru tidak memiliki wujud atau patung, karena Sikhisme sangat menolak penyembahan berhala. Simbol utama dalam Sikhisme adalah handa, pedang bermata dua yang mewakili kekuatan rohani dan duniawi. 10. Dewa Zeus, mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, dunia dikuasai oleh para dewa yang tinggal di Gunung Olympus, dan yang tertinggi di antara mereka adalah Zeus, dewa langit dan petir. Ia dianggap sebagai pemimpin para dewa dan pengatur hukum, cuaca, dan takdir manusia. Zeus bukan Tuhan yang maha kuasa atau serba sempurna seperti dalam agama monoteistik, tetapi ia sangat kuat, dihormati, dan ditakuti. Para dewa lain, seperti Hera, dewi pernikahan yang memiliki simbol merak dan mahkota. Poseidon, penguasa laut yang disimbolkan dengan trisula. Athena, dewi kebijaksanaan yang memiliki simbol burung hantu dan perisai Aegis. Apollo, dewa cahaya dan musik yang disimbolkan dengan kecapi dan matahari. Mereka menyerupai manusia yang memiliki emosi, konflik, dan intrik, namun mereka juga memiliki keabadian dan kekuatan luar biasa. Mitologi Yunani menggambarkan hubungan antara manusia dan dewa sebagai sesuatu yang saling mempengaruhi. 11. Dewa Jupiter, mitologi Romawi. Mitologi Romawi banyak mengambil dari mitologi Yunani, tetapi dengan nama dan penekanan yang berbeda. Jupiter adalah padanan dari Zeus, dewa tertinggi dan penguasa langit. Juno, istrinya, adalah pelindung pernikahan. Neptunus menguasai laut, Mars adalah dewa perang, dan Venus adalah dewi cinta. Bangsa Romawi lebih menekankan peran dewa-dewa dalam menjaga negara dan masyarakat. Dalam versi Romawi, para dewa diyakini ikut membentuk nasib bangsa Romawi, dan banyak ritual serta festival diadakan untuk memohon restu mereka. Asal-usul kosmos tidak dijelaskan sedetail mitologi Yunani, tetapi ada legenda terkenal tentang Romulus dan Remus, dua saudara kembar yang disusui oleh serigala dan kemudian menjadi pendiri Roma. Dewa-dewa Romawi sering dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan sipil dan militer. 12. Dewa Odin, mitologi Nordik. Mitologi Nordik berasal dari masyarakat Skandinavia kuno yang hidup dalam kondisi keras dan penuh tantangan. Di antara para dewa yang tinggal di Asgard, Odin adalah yang tertinggi dan paling dihormati. Ia dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, kematian, sihir, dan puisi. Untuk mendapatkan pengetahuan dari sumur kebijaksanaan, Odin rela mengorbankan satu matanya, simbol pengorbanan demi hikmat tertinggi. Ia sering digambarkan sebagai pengembara berjubah gelap yang mencari makna dalam segala hal.
Anak Odin, Thor, adalah dewa petir dan perlindung yang membawa palung Mjolnir, pelindung umat manusia dari serangan raksasa. Di sisi lain, ada Loki, dewa yang cerdas, licik, dan tidak bisa diprediksi, kadang membantu, kadang menghancurkan. Dunia dalam mitologi Nordik bermula dari kekosongan bernama Ginung Agap, yang kemudian melahirkan makhluk purba seperti Ymir. Setelah membunuh Ymir, para dewa menciptakan dunia dari tubuhnya. Dunia ini dihubungkan oleh Yggdrasil, pohon kehidupan raksasa yang menyangga 9 dunia. 13. Dewara, mitologi Mesir kuno. Dalam mitologi Mesir kuno, dewa-dewa sering digambarkan dengan tubuh manusia dan kepala hewan, mencerminkan kekuatan unik yang mereka miliki. Salah satu dewa tertinggi adalah Ra, dewa matahari, yang berkepala elang dan mengenakan cakra matahari di atas kepalanya. Ia dipercaya berlayar melintasi langit di atas perahu surgawi setiap hari, dan menyusuri dunia bawah setiap malam. Ada juga Osiris, dewa kematian dan penguasa alam baka, yang digambarkan dengan kulit berwarna hijau, memakai mahkota putih Mesir, dan memegang tongkat kerajaan. Isis, istrinya, adalah dewi kesuburan dan sihir, yang dikenal dengan sayap pelindung dan mahkota berbentuk tahta. Anak mereka, Horus, dewa langit, memiliki kepala elang dan dianggap sebagai pelindung para raja. Menurut kisah penciptaan, dunia bermula dari kekacauan air yang disebut Nun. Dari sana muncul Atum, dewa pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian lahirlah generasi dewa-dewa lain yang mengatur alam semesta. 14. Dewa Anu, mitologi Mesopotamia. Mitologi Mesopotamia adalah salah satu yang paling tua di dunia, berasal dari wilayah Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Para dewa digambarkan dengan atribut kerajaan seperti janggut panjang, mahkota bertingkat, dan pakaian suci. Anu dewa langit adalah penguasa tertinggi yang digambarkan duduk di singgasana tinggi di langit. Namun kemudian posisinya digantikan oleh Enlil dewa angin, yang membawa kekuatan badai dan dikenal dengan tongkat kerajaan serta mahkota bertanduk. Enki dewa kebijaksanaan dan air, digambarkan mengalirkan air dari bahunya dan dikelilingi oleh ikan, lambang kehidupan dan ilmu. Sementara itu, Inanna dewi cinta dan perang, tampil anggun namun kuat, mengenakan jubah mewah dan membawa senjata. Kisah penciptaan mereka menggambarkan dunia yang terbentuk dari pemisahan langit dan bumi, dan manusia diciptakan dari tanah liat untuk melayani para dewa. 15. Dewa-dewa mitologi Aztek dan Maya. Mitologi Aztek dan Maya penuh dengan warna, pengorbanan, dan kalender surgawi. Para dewa mereka digambarkan sangat kuat dan unik. Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang, muncul sebagai sosok prajurit bercahaya yang memegang ular api dan dihiasi bulu burung kolibri. Ia dipercaya membutuhkan darah manusia agar matahari tetap terbit. Quetzalcoatl, dewa angin dan pengetahuan, digambarkan sebagai ular berbulu berwarna-warni, makhluk yang melambangkan kehidupan, langit, dan kebijaksanaan. Sebaliknya, Tezcatlipoca, dewa malam dan sihir, sering digambarkan dengan wajah bercermin asap hitam dan satu kakinya diganti cakar jaguar, melambangkan kekuatan gelap dan misterius. Dalam mitologi Maya, Itzamna, dewa pencipta, memiliki rupa sebagai orang tua bijak dengan janggut panjang dan aura terang. Sedangkan Dewi Ixchel, dewi bulan dan kesuburan, digambarkan sebagai wanita membawa kendi air dan ular, mencerminkan siklus kehidupan. Cerita penciptaan Aztek menyebutkan bahwa dunia telah dihancurkan 4 kali, dan kita hidup di era kelima, yang juga akan berakhir. 16. Dewa-dewa mitologi Veda atau Hindu kuno. Mitologi Veda berasal dari kitab suci tertua di India, dan merupakan dasar dari kepercayaan Hindu. Para dewa Veda sangat erat kaitannya dengan alam semesta dan ritual. Indra, dewa hujan dan petir, digambarkan sebagai prajurit gagah berkulit keemasan yang mengendarai gajah putih bernama Airavata dan membawa petir sebagai senjatanya. Ia adalah raja para dewa dan penakluk para raksasa. Agni, dewa api, memiliki 2 wajah, lidah api, dan mengendarai domba jantan merah. Ia menjadi perantara antara manusia dan dewa, membawa doa melalui nyala api persembahan. Varuna, dewa hukum kosmik dan air, digambarkan membawa tali suci dan mengendarai makhluk laut. Ia dikenal sebagai pengamat alam semesta dan penjaga keadilan. Menurut Rig Veda, alam semesta berasal dari pengorbanan kosmik makhluk purba bernama Purusha. Dari tubuhnya tercipta bumi, langit, dan seluruh kehidupan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.